فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Masih terkait istilah Tirmidzi, haditsun hasan. Kemudian terkadang beliau menambahkan hasanun sahih, terkadang menambahkan lagi la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Nah, ini semuanya ungkapan-ungkapan Tirmidzi yang para ulama yang datang setelahnya berupaya untuk memahami apa maksudnya, dan terjadi khilaf panjang terkait pemaknaan istilah tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. Ya, jika dikatakan Tirmidzi sendiri telah menegaskan bahwasanya syarat hadits hasan itu harus diriwayatkan tidak hanya dari satu jalan. Misalnya, maka bagaimana dia mengatakan pada sebagian hadis-hadis itu hadis hasan gharib, la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Nah, fal jawab, maka jawabannya anna Tirmidzi lam yu'arrifil hasana mutlaqah wa innama 'arrafa bi naw'in khasin minhu waqa'a fi kitabih wa huwa ma yaqulu fihi hasanun min ghairi sifatin ukhra. Maka jawabannya bahwasanya Tirmidzi tidaklah memberikan pengertian hasan secara mutlak. Hanyalah beliau memberikan pengertian dengan apa? Dengan qaid harus diriwayatkan dari lebih satu jalan itu untuk satu jenis khusus, ya, suatu jenis khusus dari hadis hasan yang ada dalam kitab beliau. Wa huwa ma yaqulu fihi hasanun min ghairi sifatin ukhra, yaitu hadis yang beliau katakan hasan begitu saja tanpa ada tambahan sifat yang lain. Ini menunjukkan akhwan dari jawaban ini, bahwasanya ketika Tirmidzi mengatakan hasan itu satu jenis, ketika mengatakan hasanun sahih itu jenis lain, ketika mengatakan hasanun gharib itu jenis lain juga. Paham? Nah, ketika hanya mengatakan ini hadis hasan, maka maksudnya hadis tersebut harus diriwayatkan dari apa? Dari lebih satu jalan. Ini maksudnya menurut jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa ajaba Ibnu Rajab fi syarhi Ilal Tirmidzi bi aqwa min hadzal jawab. Jawaban Ibnu Rajab dalam syarah Ilal Tirmidzi lebih kuat. Bagaimana itu? Faqala muraduhu anna hadzal lafdha la yu'rafu illa min hadzal wajh, lakin limaknahu syawahid min ghairi hadzal wajh,
wa in kana syawahiduhu bi ghairi lafdhi. Nah, ini jawaban lebih kuat. Ketika mengatakan hadits hasan tadi apa syaratnya apa? Di sisi Tirmidzi harus jalannya lebih dari satu. Tapi ketika ada tambahan hasanun gharib. Taib hasan tapi gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Maksudnya berarti bahwasanya lafaz ini secara khusus, lafaz hadits itu secara khusus tidak diketahui kecuali dari jalan itu tok. Tapi maknanya memiliki penguat-penguat dari selain jalan tersebut. Walaupun penguat itu dengan selain lafadznya, dalam artian tidak sama persis lafadznya tapi secara makna sama. Ini maksudnya. Wa dzalika annahu yaqulu fi ba'dil ahadithi hasanun wa fi ba'dihha sahihun wa fi ba'dihha gharib. Ya. Yang demikian itu dikarenakan Tirmidzi itu pada sebagian hadis terkadang mengatakan apa? Hasan. Pada sebagian yang lain beliau hukumi sahih. Pada sebagian yang lain lagi beliau hukumi gharib. Wa fi ba'dihha hasanun sahih. Wa fi ba'dihha hasanun gharib. Wa fi ba'dihha sahihun gharib. Wa fi ba'dihha hasanun sahihun gharib. Nah, ini tiga-tiganya. Sudah hasan, sahih, gharib. Nah, taib. Seandainya beliau di muqaddimah kitab memberikan keterangan, tentunya tidak akan menyisakan tanda tanya bagi mutaakhirin. Nah, maksudku ketika mengatakan hasan sahih itu apa? Ketika menambahkan istilah gharib padanya apa? Tapi itu tidak beliau terangkan. Wa ta'rifuhu innama waqa'a 'alal awwali faqad. Ini masih berkaitan dengan jawaban Ibnu Hajar bahwasanya ta'rif harus diriwayatkan dari selain satu jalan. Itu apa? Itu untuk hadits hasan tok. Yang enggak ada embel-embel gharib, sahih atau yang lain. Wa ibaratuhu tursyidu ila dzalik, dan ungkapan Tirmidzi menunjukkan kepada hal itu. Haitsu qala fi akhir kitabihi wa ma qulna fi kitabina haditsun hasanun fa inna ma aradna bihi hasanun isnaduhu indana wa kullu haditsin yurwa la yakunu rawihi muttahaman bi kadzib wa yurwa min ghairi wajhin wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik wa la yakunu syadzan fa huwa indana haditsun hasan. Ini di akhir kitabnya beliau mengatakan apa yang kami katakan dalam kitab kami ini hadits hasan, maka hanyalah kami inginkan hasan dari sisi sanadnya di sisi kami. Dan semua hadits yang diriwayatkan yang perawinya bukan muttaham bikadzib, perawinya tidak tertuduh dengan kedustaan. Taib. Adhafa Ibnu Salah al-Mughaffal katsirul ghalat, bukan pula seorang yang mughaffal yang banyak salahnya. Yudhafu lahuma al-matruk min babi aula, dan ditambahkan untuk keduanya yang bukan muttaham, bukan mughaffal, bukan matruk, itu lebih-lebih lagi. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik, dan diriwayatkan dari apa? Dari selain satu jalan yang semisal itu, berarti lebih dari satu jalannya. Qala Ibnu Rajab fi Syarhil Ilal, yakni an yurwa makna dzalikal haditsu an yurwa makna dzalikal hadithi min wujuhin ukhar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi dzalikal isnad. Maksudnya bahwasanya apa? Diriwayatkan makna hadis tersebut dari apa? Dari jalan-jalan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain sanad tersebut. Jadi ada sanad yang disebutkan Tirmidzi, tapi apa? Tirmidzi mengisyaratkan ada jalan-jalan lain selain itu.
Tsumma qala wa qaulu Tirmidzi rahimahullah yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik lam yaqul 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, fayuhtamal an yakuna muraduhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhtamalu an yakuna kalamuhu 'ala dhahirih wa huwa an yakuna ma'nahu yurwa min ghairi wajhin walau mauqufan. Nah, Ibnu Rajab katakan ketika beliau mengatakan min ghairi wajhin nahwu dzalik, tidak mengatakan dari Nabi, sehingga dimungkinkan di situ maksudnya ya dari Nabi dan maksud juga apa? Yang mauquf bisa. Jadi mungkin bisa dikuatkan juga dengan mauquf. Liyastadilla bidzalika ala anna hadzal marfu'a lahu aslun yu'tadadu bih. Untuk apa? Dia berdalil dengan riwayat yang mauquf tersebut bahwasanya riwayat yang marfu ini memiliki asal yang dikuatkan dengannya. Jadi intinya yang digunakan untuk menguatkan atau yang diisyaratkan sebagai jalan lain dari selain sanad yang dihukumi oleh Tirmidzi itu hasan, itu baik marfu maupun mauquf. Wala yakunu syadzan fa huwa indana haditsun hasan, dan bukan hadis yang syadz, maka hadis tersebut di sisi kami adalah hadis hasan. Asyadzu indahu ma khalafa fihi rawi man huwa ahfadhu minhu aw aktsaru sawa'un infarada bihi aw liman yanfarid. Perhatikan syadz di sisi Tirmidzi yaitu ma khalafa fihi rawi man huwa ahfadhu minhu, yaitu hadis yang perawi menyelisihi orang yang lebih kuat hafalannya darinya. Au aktsar, atau yang lebih banyak. Taib dikasih koma saja bagus ini. Man huwa ahfadhu minhu au aktsar. Ai aktsar minhu. Menyelisihi apa? Yang lebih kuat hafalannya atau yang lebih banyak jumlahnya. Sawa'un infarada bihi au lam yanfarid. Ini bagusnya bukan liman yanfarid. Au lam yanfarid. Taib, ini kelebihan nun. Sama saja apakah dia bersendirian dengan riwayat hadis itu ataukah tidak bersendirian. Ada yang lain mungkin 2 orang, tapi menyelisih yang lebih kuat atau lebih banyak. Maka itu syadz di sisi Tirmidzi kama sarraha bihi Syafi'i rahimahullah. Taib, fa'urifa bihadza annahu innama arafa alladhi yaqulu fihi hasanun faqat. Maka diketahui dengan keterangan ini bahwasanya Tirmidzi itu hanyalah memberikan pengertian bagi hadis yang beliau katakan hasan saja. Amma ma yaqulu fihi hasanun sahihun aw hasanun gharibun aw hasanun sahihun gharib falam yu'arrij ala ta'rifih. Ini yang menjadikan menjadikan tanda tanya bagi orang-orang yang datang belakangan. Karena beliau hanya mengartikan hasan saja. Adapun yang beliau katakan hasan sahih, hasan gharib, hasan sahihun gharib, beliau tidak menyinggung dalam pengertiannya. Qala ma yaqulu fihi Tirmidzi hasanun gharib qad qila innahu yuridu bihi al-hasan li dzatihi wa hadza laisa bisahih. Taib. Adapun yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi tentang pada suatu hadis itu hadis hasan gharib, dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya beliau menginginkan hasan itu hasan li dzati, dan itu tidak benar. Fa wasfuhu lil hadithi bil hasani marra ma'nahu indahu. Telah lewat pensifatan hadis dengan hasan, maknanya sudah beliau sebutkan. Fa idza adhafa lahu wasfa gharibin faqala hasanun gharib aw hasanun sahihun gharib fa innahu innama yasta'milu lafdhahu innama yasta'milu lafdhata gharib
li bayani tafarrud sawa'un minas thiqati awis saduqi awid dha'if. Ya. Jadi penggunaan tambahan kata gharib setelah hadis hasan, hanyalah beliau menggunakan kata gharib untuk menjelaskan tafarrud, bersendiriannya perawi, baik itu perawi yang thiqah atau saduq atau dhaif. Wala yujadu fi kalamihi ma yadullu ala annahu yakhussu biha ar-rawi alladhi fi hifdhihi khalalun yasirun hina yaqulu fi hadithi innahu hasanun gharib. Nah, dan tidak didapati pada kalam Tirmidzi yang menunjukkan bahwasanya beliau hanya mengkhususkan perawi yang pada hafalannya ada kekurangan sedikit ketika mengucapkan pada hadis bahwasanya hadis itu hasan gharib. Wa ahyanan yuridu biha gharabata lafdhatin fil matan. Bahkan terkadang beliau maksudkan dengan gharib itu keanehan lafaz pada matannya, bukan pada sanad. Waqad syaraha Tirmidzi ma'anil gharabah fi kitabih al-ilal as-saghir, atau boleh fi kitabih al-ilal as-saghir sebagai badal. Wa bayyana ma'aniha wa annaha tadurru ala thalathati ma'anin at-tafarrudil mutlaq wan nisbi wa tafarrudin bi ziyadatin fil matan. Nah, jadi Imam Tirmidzi telah menjelaskan makna gharabah di sisi beliau dalam kitab Ilal Shaghir dan menjelaskan maknanya. Ini faidah bahwasanya gharabah itu berputar pada 3 makna, yaitu tafarrud mutlak, bersendiriannya perawi secara mutlak, atau tafarrud nisbi, bersendiriannya perawi secara nisbi, yaitu dari satu sisi pandang, misalnya dari Syekh Fulan, tafarrada bihi an Syu'bah misalnya. Ini nisbi, walaupun riwayat itu datang dari banyak jalan. Kemudian tafarrud bi ziyadatin fil matan, bersendirian dengan menambahkan sesuatu lafaz dalam matan yang diistilahkan dengan apa? Ziyadah. Ats-thiqah kalau dia seorang thiqah, atau syadz kalau dia seorang yang apa? Lemah menyelisih yang lebih tinggi, atau mungkar kalau dia bersendirian padahal dia itu seorang yang dhaif. Taib. Berarti dari catatan kaki ini akhwan, tidak benar kalau dikatakan pada haditsun hasanun gharib misalnya. Hasan itu hasan lidzati. Bukan itu maksudnya. Nah, karena gharib di sini macam-macam maksud Tirmidzi. Jadi masing-masing hadis terkadang harus seorang apa? Mempelajarinya maksudnya apa. Kama lam ya'rij ala ta'rifi ma yaqulu fihi sahihun faqat aw gharibun faqat. Sebagaimana pula Tirmidzi tidak menyinggung pada pengertian apa yang beliau katakan tentangnya hadis sahih, tidak disinggung maknanya apa sahih di sisi beliau. Demikian pula gharib, yang dikatakan sahih saja atau gharib saja beliau tidak singgung maknanya apa. Wa ka'annahu taraka dzalika istighna'an li syuhratihi 'inda ahli al-fan. Kemungkinan beliau membiarkan, tidak memberikan penjelasan makna karena apa? Mencukupkan diri dengan masyhurnya istilah tersebut di sisi ahli al-fan. Ahli al-fan yang dimaksud siapa? Badri? Ulama ahli al-hadis, muhadditsin. Nah, waqtasara ala ta'rifi ma yaqulu fihi fi kitabihi hasanun faqat. Dan beliau mencukupkan dengan apa? Pengertian untuk hadis yang beliau katakan dalam kitabnya hasan saja. Imma li ghumudihi wa imma li annahu istilahun jadid. Ya, beliau berikan pengertian untuk hasan saja, kemungkinannya karena ghumudnya. Ghumud itu karena ruwet. Karena ruwetnya masih membingungkan apa maksudnya. Naam, li ghumudih. Wa imma li annahu istilahun jadid, dan kemungkinan kedua karena itu adalah istilah yang baru. Ya, istilah yang baru. Walidzalika qayyadahu biqaulihi 'indana. Oleh karena itulah beliau berikan batasan dengan perkataan beliau 'indana. Walam yunsibhu ila ahli al-hadithi kama fa'ala al-Khattabi, dan beliau
tidak menisbahkan pengertian hasan itu kepada ahli hadis. Tapi beliau nisbahkan pada diri sendiri, indana. Tidak seperti Khattabi, ya kawan. Imam Khattabi ketika memberikan walam yansibhu ila ahli hadis kama fa'ala al-Khattabi, tidak menisbahkan kepada ahli hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Khattabi. Nah, karena dalam pengertian hasan juga diantara yang sering dibahas adalah pengertian hasan menurut Al-Khattabi rahimahullah. Al-Khattabi Hamad ibnu Muhammad bin Ibrahim Al-Busti Abu Sulaiman. Wa bihadza at-taqriri yandafi'u katsirun min al-iradat allati tala al-bahthu fiha wa lam yusfir wajhu tawjihiha falillahil hamdu ala ma alhama wa 'allam. Dan dengan takrir ini, tertolaklah banyak dari iradat, yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang panjang pembahasan tentangnya dan belum bisa menyingkap, ya, walam yusfir wajhu taujiha, belum bisa menyingkap bagaimana untuk mengarahkannya. Tayyib. Falillahil hamdu ala ma alhama wa 'allam. Tayyib. Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala semata atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ilhamkan dan ajarkan. Tayyib. Berarti intinya kalau di sisi Al-Hafidz Ibnu Hajar, ikhwan, pengertian pada haditsun hasanun sahih, hasanun gharib, hasanun sahihun gharib, ini ini tidak disinggung oleh Tirmidzi. Adapun yang beliau persyaratkan untuk memiliki lebih dari satu jalan itu hanya hadis yang disifati dengan hasan saja. Tayyib. Itu intinya. Kemudian pembahasan setelahnya pembahasan ziyadatut thiqah. Dan sekali lagi akhwan, tentang pembahasan hadis hasan di dalam Sunan Tirmidzi atau istilah lain sahih atau hasanun sahih, ini tidak perlu kita juga jadikan patokan. Kenapa? Karena tetap butuh tashih dan tad'if atas hadis-hadis yang dihukumi seperti itu oleh Tirmidzi. Dan di antara rujukan paling mudah bagi para penuntut ilmu di masa kini, ya, dengan adanya upaya yang besar dari Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau telah mengupayakan upaya yang luar biasa dalam membantu para penuntut ilmu memilah dan memilih yang sahih dan yang dhaif dari berbagai macam kitab-kitab hadis. Dalam kitab as-sahihah maupun ad-dhaifah. Tayyib, bahkan sampai dikatakan kitab Syalbani yang paling kuat adalah ad-dhaifah. Ad-dhaifah, silsilah ad-dhaifah. Kenapa? Karena beliau tidak mendhaifkan suatu hadis kecuali telah betul-betul tidak mampu untuk mencari penguatnya, tidak didapati penguatnya. Makanya kalau belajar untuk mengetahui metode penguatan suatu sanad, ya banyak-banyak membaca as-sahihah. As-sahihah Al-Albani, walaupun terkadang ya beberapa penguatan itu tidak diterima. Misalnya karena sanad-sanadnya itu dhaifnya parah, kok bisa dikuatkan secara teori? Tidak bisa. Namanya ijtihad, bisa diterima, bisa ditolak. Cuman usaha beliau dan jasa beliau dalam bidang hadis sangat disyukuri. Demikian pula setelahnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dalam Jami' Sahih beliau juga As-Sahihul Musnad, itu juga peninggalan yang sangat penting bagi penuntut ilmu. Karena telah dipilihkan dari hadis-hadis di luar sahihain yang yang sahih ataupun hasan, sehingga seorang tenang dalam beramal. Tayyib, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.